لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ويصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في دينه كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Kema surat Nabi rahimahullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan kemuliaan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam para keluarga sahabat bapak ibu semuanya beliau ila yaumil qiyamah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulul arda yawmal qiyamati wa tulis samaa yamini summa yaqul anal maiku aina mulukul ard. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Allah akan menggenggam langit dan bumi pada hari kiamat dan akan melipat dengan tangan kanannya 7 lapis langit, kemudian berkata, akulah raja, di manakah raja-raja bumi? Hadis Al-Bukhari. Dimasukkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan ini ada 7 jenis manusia yang akan bermasalah pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang pendusta. Orang pendusta, apalagi raja pendusta, pemimpin pendusta masuk ke kota untuk melanggengkan kepemimpinannya. Sebab Nabi di hadis lain menyebutkan innal kadhiba yahdi ilal fujur dan fujur yahdi ilal nar. Dusta itu membawa kepada keburukan atau kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Yang kedua, orang yang bermasalah atau dibenci pada hari kiamat itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong, baik karena ilmunya, jabatannya, atau postur tubuhnya, atau karena keluarganya. Misalnya awak putih pada orang sombong, irangnya, asainya, atau karena kecantikannya, atau karena kekarnya tubuhnya, bisa juga. Lalu asa maharat, atau karena kedudukannya, bisa juga. Bahari parawaan ya, akhirnya tina lain baju becap-cap berpindah dulu lagi lang kawan. Atau karena ilmunya, gara-gara S1, S2, S3 ini lain udah. Ada sama aja, berkira pada tamat dia. Tinggal gelar sangat tulis. Misalnya doktoranus, doktor tertulis doktoranus ketambah S, sangat. Ini malah anak S nih. Berpuluh tahun kuliah tahu lah. Kalau juta gitu menggunakan prokesnya ya. Mahar itu ada bapak ibu.
Ulun setelah S3-nya ada beberapa masalah yang bertakut masih lama isi masalah. Ramadan beberapa tahun tadinya itu kenapa? Kalau Indah sudah S3 aja, tatap aja lu ada apa-apanya S3-nya. Mantap itu. Memang kok Said Ahmad Khan, guru kami di India, itu mengatakan bahwa orang yang belajar di kursi itu akan melahirkan sifat sombong semua. Dan orang kalau belajar duduk di lantai itu melahirkan ketawaduan. Iya ini duduk di sini itu berapa tahun lah? Orang pengajian ini sudah berapa tahunan lah? Ya kan, kalau SKS-nya kan gantung lagi. Nah, ada lah merasa ta'alim kita atau pintar kita pernah menjalankan belajar. Nah ada. Atau orang budaya jihad pagi, subuh, maghrib belajar terus. Ada orang hampir 4 hari. Adalah kita merasa lebih tinggi nggak ada. Tapi kalau orang belajar di kursi 1 tahun kakak tingkat dan ada tingkat lain rasanya. Semester baru kan? Mau lahir tahunannya aja lain. Nah itu. Tapi bukan berarti tidak boleh belajar berjenjang itu. Jadi belajar berjenjang itu mesti dibarengi dengan belajar hukum. So, baik. Siapa lagi orang yang bermasalah, ya kan, dari kiamatnya. Ya, sombong ini kadang-kadang mendatang seorang. Jadi kadang-kadang masuk bisikan bukan sudah disiapkan sombong mudah. Iya juga tuh. Yaitu orang yang memiliki rasa dendam, pendendam, pena, tunggu tanggal mainnya aja. Dihadang-hadang ada tanggal mainnya juga sampai mati sih. Jadi orang pendendam. Jadi orang pendendam itu amarahnya dia marah tapi disembunyikan. Muanya bagus ya, tapi hatinya hancur. Jadinya kalau kau membalas ini karena belum ada kesempatan. Kalau ada kesempatan sedikit maka dia akan membalas. Yang keempat, orang yang diajak untuk taat kepada Allah dan sunnah Rasul, dia sepertinya meremehkan. Tapi kalau diajak mengikuti syaitan, maka dia cepat. Misalnya diajak masjid, kayaknya jadi sibuk lagi. Bahkan masjid dijaga masalahnya. Soalnya bisa pensiun mati jadi. Tapi kalau diajak ke cubong ya, mana. Kalau diajak maksiat cepat, diajak lalai cepat. Kalau diajak ke masjid pengajian, ya kalau bisa yang lain dulu ya. Malam jam 1 wajar setan tengah malam sih. Yang bagus tahajud sepertiga malam terakhir, bangun jam 3. Wajar setan bagus jam 4 selanjutnya subuh berjemaah. Pulang sama lagi kan orang kamar dah. Jadi orang yang senang melalaikan kebaikan itu adalah orang yang tertunda kesuksesannya. Sebab menunda-nunda itu nggak terasa, tidak terasa.
mahasiswa yang menekan aja gak usah skripsi santai aja dulu semester 14 nya gawe pengennya kamu sedikit kayak himbah kaman dulu aja. Maka orang tergesa menunda-nunda itu kok nanti ini tergesa-gesa dan tergesa-gesa itu al-adilatu minasyaitan. Lalu siapa lagi orang yang dibenci Allah ya pada hari kiamat? Itu yang kelima atau orang yang tamak. Tamak itu bahasa Banjarnya itu kuluh benarnya bahasa Banjar diambil bahasa Arab kuluh. Bahasa Indonesianya serakah. Rakus. Jadi sarwan misalnya kalau usah kan benar sarwan sebelum iwak di bawahnya sekali nyata kita makan semua sarwan yang prasmanan ambil pertapok ambil harwan ambil taruh kuah ini kuah itu pas dimakan kada nyaman lagi timbul kata makan padahal rezeki kita itu sudah ditentukan Allah SWT. Hanya kemarin mau sampaikan bahwa rezeki itu sudah ditetapkan. Yang belum ditetapkan itu adalah namanya takdir Allah SWT. Mubram dan mu'allaq. Kalau mubram itu itu sudah tetap tidak berubah. Berapa kadar misalnya masuk nasi di perut kita ini, misalnya sekian ton beras seumur hidup sudah, kemudian banyu sekian tangki itu sudah tercatat ya. Tapi yang mu'allaq itu adalah diantaranya suki tidaknya seseorang. Kalau dia berusaha bisa dirugi, tapi rezekinya tidak bertambah. Orang jadi sugih rezeki tidak bertambah, orang miskin rezeki tidak berkurang. Bahkan orang suruh menyerupai orang miskin itu kadang-kadang rezekinya lebih banyak dari orang sugih. Sudah percayakan sarwan. Orang sugih itu berikut jadi orang susah sekali sekian sudah dua lewat waknya. Sarwan habis sendiri berputar pulangnya, antrean pulang lain. Sekali seorang 4 kali makan, ada tuh orang melihat ini pulang kita ke teori. Ini tamak. Dan orang tamak itu tidak akan berbagi. Orang tamak itu orang berbagi. Jangankan lawan kucing ini ada. Di waktu udah tinggal kepalanya lagi, pipinya ya sebelah. Masuk akan ke kulkas coba. Karena pian cek di rumah pian berapa macam iwak yang mulai minggu tadi sampai mungkin ada tuh. Mereka percaya buka kulkas. Soalnya menurut Al-Ghazali kecenderungan tamak itu perempuan, dan itu baik bagi dia. Karena perempuan tamak itu menjaga harta suaminya, tetapi harus diarahkan. Tamak, dia kekawan, sehandil bakti rumahnya aja. Bibi dia di kantor itu dia kan punya bertanda. Dan orang tamaknya dia nanti tidak akan selesai kecuali dia mulutnya itu dibuat di tanah, artinya sampai mati. Contoh ringan ya, misalnya sudah nih, kalau karena mohon maaf nih sudah bisa toko ini, ampun tenang,
punya kawan yang misalkan yang saliritan pokok misalnya dirayu-rayunya kayak begitu kok bisa juga. Kalau itu sah-sah saja, artinya tidak menerima orang. Tapi kalau sudah menggunakan menzalimi orang, nah ini masalah pertama. Atau misalnya jadi pensiun, tapi pikirannya mau usaha banyak lagi. Makanya Bapak Ibu hati-hati kalau kita pensiun, menjelang pensiun. Sebab bermasalah itu adalah setengah tahun, 1 tahun sebelum pensiun itu bermasalah kesehatan. Kenapa? Karena sudah pensiunnya berpikir harus berusaha lagi. Nukar toko ini kah, nukar ini, usaha ini, anak usaha. Tapi karbitan belum lunas lagi. Dimana? Nah itu bermasalah. Gula darah naik, tensi naik. Lalu nanti akhirnya drop. Nah itu dropnya terus lagi. Kepikiran. Udah di majelis lainnya. Beliau hadir ketika itu kan. Orang selesai jadi seminarnya kan siapa? Bagus lah. Bisa fokus di masjid, ibadah dan dia jadi wali. Kenapa jadi wali? Santai di rumah aja, duit datang tiap bulan. Orang pensiun itu wali Allah Pak. Betul. Dia di rumah aja, makan rezeki tiap bulan datang ke rumahnya. Kalau mau usaha. Karena amalannya sudah 23 tahun, 26 tahun ya, 36 tahun amalannya udah. Jadi sisanya menerima hasil aja lagi. Tapi sudah rumah, nak berbualan tanya nak, mau usahanya. Tapi sudah makan gitu aja. Sudah bertawar, ada 3 toko yang bukan di salah satu pasar. Tujuh rupiah ya dulu, kepala sekolah lagi. Yang pensiun, bini berapa tahun lagi? 4 tahun lagi. Nah, anaknya berapa? 2. Dan keduanya sudah bergaul. Lalu yang cari akan itu siapa? Nah, nanti yang cari akan itu siapa? Sekali 2 bulan berikutnya kan, sebulan bukan turun lagi. Antar lagi pengajian. Nah, ini apa? Kalau yang merajuk, waktu pas bulan ketiga turun. Alhamdulillah sehat ya. Kalau bangun tahun, kenapa? Ulun terkejar karena kau kejadian. Baik buruk, berbau. Nah, kalau bertahan di majelis, nah, bulan naik mana? Makanya dia kenapa lagi dipikirkan? Itulah. Kira-kira gaji pian, gaji cukup untuk pian. Anak jadi lagi lumusnya. Kerjaan kemudian kan begaul lagi. Nah, kadang-kadang dia coba terpikir, memikirkan tuh. Nah, kalau juga orang-orang ya. Nah, kayak pura-pura aku artis istri. Nah, ada kepikiran seperti itu. Padahal kehidupannya sudah dicukupi. Bukan kada berarti kada boleh lagi setelah berdosa, bukan begitu. Jangan sampai itu jadi fokus utama. Itu di sampingan aja daripada katanya Pak Gula di rumah dengan gila. Tetapi jangan sampai karena yang pensiun malah bergaul malah hilang lagi terus sedikit masalah atau saudara tadi. Yang keenam Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah namimah, yaitu orang untuk mengadu domba. Ke situ lain panggil, ke sini lain panggil. Anu kamu ya, si anu tadi mau menjahit kamu. Kalau ini nama mulai, saya yang berpikir sakit punya lantar korbannya itu. Padahal seorang dia mau mati. Nah, memang terlihat di dunia ini tidak ada seperti kesalahan, tetapi itu nanti di akhirat sangat kesalahan. Dia mengadu domba orang, apalagi yang dia adu domba itu lagi gini. Kalau bahasa anak muda, kawan dia penjahatnya kan. Sebagai orang
lagi gini berkelahi, ya kan ada kesempatan. Atau memang suka melihat orang berkelahi, laki lain panggilnya, lain, ya kan. Kemudian yang kedelapan berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang suka mencari kesalahan orang lain, mengorek-ngorek. Jadi kayak orang bagus banget, tapi ada salahnya. Nah itu dia dilihatnya. Nah itu juga orang nanti di akhirat akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk orang lain. Lalu siapa orang yang disenangi oleh Allah di akhirat nanti? Orang yang disukai, disenangi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah diantaranya orang yang memelihara sholat 5 waktu. Memelihara sholat 5 waktu. Ditambah lagi berjamaah dan khusyuk. Nah, kalau bisa. Kalau kita ini belum memelihara 5 waktu lagi, orang memelihara itu siap sebelum sholat, kita ini sudah waktu maksudnya hanya keingatan. Yang kedua, orang yang menjauhkan diri hal-hal yang tiada berguna. Ini kalau di dalam kitab Tuhfatul Raghibin namanya hifdzul awqat, memelihara waktu. Jadi dia gunakan betul waktu-waktu nih. Apa yang tidak berguna maka dia hindari, baik untuk dunia atau untuk akhiratnya. Contohnya misalnya main game. Sudah tua main game misalnya, sampai tergulingan, kau guling dengan game misalnya. Tuh ada orangnya main game, keinginan anak orang. Di antaranya nih. Nah kalau yang lain-lain dia bisa jadi menghiaskan. Nah kada ada hasilnya. Dan orang yang melakukan hal-hal yang tidak berguna itu waktunya Allah pendekkan, lebih separuh. Makanya kalau dia ngecek HP Pak, itu setengahnya itu terasa. Dan hasil penelitian setiap tangan manusia itu pegang HP minimal 7 jam per hari. Dan itu masing-masing rata-rata 7 jam per hari. Pertanyaannya, ngatik tasbih atau baca Quran berapa jam sehari? Itu aja. Kalau kita rasakan lah, ngetik menghapus WA aja itu seberapa jam tak terasa. Baru 2 grup. Tapi kalau baca Quran Pak, 5 menit lama banget. Menghabiskan sehalaman lu Pak. Makanya orang kalau baca Quran, urun anak jam Pak di depan. Tak jam. Buat target per menit. Ada gitu. Assalamualaikum. Hanya 7 menit. Ya. Sambung lagi. Kalau tidak Pak, kita terus lama dalam beribadah kepada Allah. Jadi caranya itu dia tadi ada pinjam di rumah. Nah, kayak ini. Kamu tadi cek HP setengah jam, masa baca Quran 10 menit, sambung lagi, masih tahan lagi. Nah, ngecek HP, nyarak mata, baca Quran hanya mengambil 3 kali ngobrol. Karena kita tidak menyukainya. Kadang-kadang yang di grup itu kadang dinambah manfaat juga. Nah kisah berhapakan ini kan itu. Itu kalau orang buang apa stiker yang aneh-aneh itu. Semangat Bang ya. Ah iya orang pada itu sari kai-kai itu namanya. Nang grup-grup nang alumni baik. Ngarucau di dalam sana. Nah itu tadi. Nah. Jadi orang kalau menghapus di grup tuh ada persatu langsung keluar bersihkan ting sekali habis sudah ada yang kondisi bang di situ
Kalau ini dengan kainan, aduh sah. Wah ini bagus nih nih. Kata-kata mutiara, hapus aja dari tangkurangnya. Ini tuh kita kadang-kadang Allah error tapi urutnya di 100 dah grup bingung tangkong hapus di kursi deh. Kecuali grup di kantor karena ada SK kan. Nah, jadi meninjau hal-hal yang tidak berguna. Ini berkaitan dengan hobi kadang-kadang ya kan hobi. Jadi kalau ada hobi kita sesuatu, cari bagaimana sesuatu hobi kita ini punya manfaat. Misalnya hobinya monjol, nah itu murah ya. Nah hobi monjol kayak apa hobi bermanfaat? Ada orang monjol kan, modalnya monjol itu 3 kali dapat harga gua. Misalnya nih. Ya, umpannya itu sudah 1,5 kilo kok. Kalau minyaknya oke, 1 kilo dah. Tambah makan pulang di warung. Nah, 2 kilo itu. Nah, bisa bawa rokoknya lagi. Lalu kayak bermanfaat bila kuliah ada julak kolon di kampung itu. Hobinya monjol. Lu aja kan hobi monjol berharap hari Jumat kan ya, pakai Jumat. Nah, lain lagi gitu. Nah, jadi bila itu setiap sore monjol di kampung itu kan masih banyak uang. Nah, kalau kuliah sih kata dia sebelum rumah bagi sini surangan mbah meninggal gini udah buat pada kawin lagi sih. Nah, atar makasih bilang lah. Jangan salah tuh. Karena mulai pulang menyediakan 2 rumah di sini. Besok mobil pulang sebelum rumah, sebelum rumah. Hari-hari orang mau doakan sini. Terus dia nyaman katanya sini. Itu artinya menjadikan hobi bermanfaat dan jadi amal. Jadi boleh aja mau jual, tapi bagaimana? Tapi dia mata janda terus. Janda yang dia tarik. Nah ya lah. Ini ada orang asalnya mau jual anak pokoknya rumah janda dia lagi. Asalnya empat benang ya kepanasan. Lalu 4 makan kendaraan. Lalu 4 minum. Lalu 4 makan pernah benang makan kepanasan. Nah, nanti tanya 4 malam. Nah, itu ada juga tuh kawan orang. Nah, sampai 4 malam nih. Jadi betul. Jadi kalau yang sia-sia dimanfaatkan untuk hobi bisa dimanfaatkan untuk amal. Ya tergantung. Hobi ini tergantung kemana kita mengarahkan. Hobi kuis segitulah. Nah bisa aja tuh namanya ada kawan dulu di Talkin namanya Pajar Hikmah. Apa Pajar Hikmah? Kuis menopang pengajian. Nah ini masih itu subuh. Nah itu ada juga. Karena itu pengajian kemana-mana lalu loh. Nah, jadi kuisnya tuh setiap hari mendatangi pengajian yang berbeda-beda. Ada manfaatnya. Ngomong gue sebelum subuh tuh, kalau sesembahyang lain lagi gitu. Mobil hari pagi di Rakulunto ada orang kalau mau kendaraan kayak maghrib tuh lihat atau subuh orang jauh dengan Masjid Al-Furqan. Bukan di Tunas tuh, tapi tinggalnya di dalam di pengurus di lokasi itu. Jadi Allah berjalan masuk lagi supermarket. Jadi yang hari-hari. Tapi menurut ketemuan pas pulang ke
ke pengajian ada saya membuat banyak. Buat hobi di jalan, tapi tujuannya ke masjid. Nah, masjid pada sebelum motor ada, ya lah, tapi hobinya seperti itu supaya sehat. Baik, Bapak Ibu dengan mudah Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Nah, orang dicintai Allah, orang yang menjaga kemaluan. Kalau bahasa hadis Nabi itu, siapa yang menjamin di antara dua bibir dan dua kakinya, maksudnya dua pahanya tadi, maka aku tidak yang menjamin dia masuk surga. Di antara bibir adalah lidah, dan dua paha atau dua kaki itu adalah kemaluan. Kadang mudah naik syahwat melihat bini orang, itulah. Ini kalau melihat bini seorang, lihat bini orang, wah, gitu. Kalau melihat bini orang, melihat janda tuh puas banget. Tapi kalau melihat bini seorang, padahal dia mau bini seorang, dia mau tak boleh balik dari mata. Itu karena dorongan syahwat, Pak, dorongan syahwat. Kalau bini orang tuh lembut pemandir, ibu, ini salah kayak ya kan? Kayak kalau kayak gini, bikin dulu lah, ya lawan bini orang di kantor. Kalau bini seorang salah sedikit lain dah. Nah, kayak ini harus kamu aja. Bini seorang jarang dibawa makan di warung. Bini orang tiap tanggal 12 warung-warung mana hari-hari. Bos mana makan? Di mana? Guys. Soto Petran ya. Oke. Jangan soto Petran dan bini orang makan untuk kita bungkus lagi bini seorang ada. Ini ada dia. Nah itu syahwatnya. Binian sama juga malah lagi sangat harus juga. Kalau aku mamanya lagi laki orang kena tawadu sayu maka kita penurut biasanya. Ya pak, di rumah yang marah kacau ada juga. Jadi orang di kantor laki itu mereka kesimak bagus banget begini. Baru bisa kalau besar hidupnya. Banyak kepalsuan ini. Laki-laki bisa bijaksana juga. Kalau anak penyanyitan salah sedikit nampar lalu nama. Bisa di kantor bisa bijaksana. Baik, lanjut lagi. Siapa orang dicintai berbahagia itu orang yang zuhud, zuhud lain juhud. Dan Nabi ya Rasulullah ila amal jamin tu ahaban Allah wa bin nas. Ya Rasulullah tunjukkanlah atau beritahulah kepada saya satu amal yang dengan amal itu Allah mencintai saya dan manusia mencintai saya. Izhad di dunia, jadi Nabi bersuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai Allah. Bersuhudlah apa yang dengan manusia, saya kamu dengan manusia. Zuhud itu tidak beraput, haraput yang ampun orang apalagi. Ya. Kalau memang rezeki kita, biar kayak apa kita. Kalau mau rezeki Allah, rezeki binatang biar kayak apa tetap binatang. Itu kan ada kisah-kisah dalam kita itu. Nah, ulun berdua dan Allah Ta'ala nih, ada sedikit doa ulun yang sedikit berbeda lah. Ya Allah, kalau di Thailand itu ada rezeki ulun, jangan antarkan ke Indonesia. Ulun antarkan ke sana. Jadi, biasanya ada linking tulisannya rezeki Ahmad Bayani. Jangan linkingnya ke sini. Ulun antarkan ke sana. Alhamdulillah nih Pak, insya Allah tanggal 31 ini pada minggu tadi belum terjawab ya. Tanggal 31 ini insya Allah akan berangkat lagi ke Jakarta, Pontianak, Kucing, kemudian ke Mereng,
Sarawak bagian timur, terus ke Brunei sampai tanggal 5 Agustus, terus lanjutkan lagi ke Sabah. Alhamdulillah yang dahulu beberapa kali ke luar negeri ini kadang mau habis lagi di rumah. Ada terus. Kenapa? Karena dulunya ada kayu di sini. Ada tuh ringgit, ada kan, kalau ke Thailand baht ada, dolar Singapura ada. Tidak ada, kalau lihat di rumah di sini ada kehabisan. Rumah labi aja bang. Karena dulunya ada kayu di sini. Jadi kehabisan. Ada beberapa duit. Dan banyak lagi. Nah, di antaranya adalah orang yang suka bergaul, bersahabat dengan orang-orang saleh. Kemudian orang yang mahabbah, penyayang kepada orang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Tadi kita tunjukkan ada 8 tanda-tanda. Yang pertama 8 yang dibenci kan? Ya, 7, 8. Jadi untuk 8 hal tersebut itu kan berlaku cuma bagi orang Muslim atau Islam. Nah sekarang kalau untuk mengamati sih dari 8 itu yang lebih daripada ya, itu banyak dipunyai oleh orang non Muslim. Ya. Apakah itu juga berlaku hukuman itu bagi orang-orang non Muslim? Jadi kalau orang Muslim itu kan ada kisah gitu kan. Ya, artinya dia seperti angka 0-nya 10, tidak ada angka 1-nya di depan. Ya, hasilnya 0 semua. Jadi kalau orang Muslim itu sudah dengan kafir dan syiriknya dia itu sudah lebih berat daripada yang ini. Jadi tidak, makanya tidak dikaitkan itu. Misalnya syirik misalnya, itu ketahuan tidak ada maaf lagi begini. Asyir pun langsung ajib. Syirik itu adalah kezaliman atau kegelapan yang agung. Nah, itu dengan satu itu sudah mengalahkannya semua. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mensyirikatkan dia dengan Allah, dan Allah akan mengampuni sisi lainnya. Makanya orang itu kalau inya nikah apa saja dimulai dengan istighfar lalu bersyahadat, sesuai membersihkan dari kesyirikan. Nah kawin kan kayak ini aja Bang Allah, saksi ya juga astagfirullah, lalu syahadat lagi. Kalau ada dalam kehidupannya ada unsur-unsur kesyirikan. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Nah sudah itu ponat lagi pada ini. Kali ini dibenci oleh Allah, nah kita dibenci. Kembali kalau misalnya selesai bisa dikembalikan lagi. Baik, ada lagi. Artinya mereka tidak Khalidina fiha abada. Mereka masuk ke dalam neraka itu fiha abada, selama-lamanya. Walaupun orang-orang Flores lain seperti Jalul Rahmat, orang Kristen itu Islam 2, orang Hindu Muslim 2, itu kan ada yang aliran pluralisme itu sempat mulai berkembang, tapi ya Allah berkehendak lain, beliau cepat meninggal. Dan beliau dicorongnya, padahal anak tokoh besar Muhammadiyah juga main-main. Seorang ahli komunikasi yang menerima Islam, yang anaknya Syiah, dan anaknya sekolah di Qom, Iran. Bahkan menantunya kalau saya dari Persia juga. Karena beliau menganggapan hadis Nabi ada namanya setiap anak Adam itu akan terputus amalnya. Saya pernah mendengarkan beliau ketika ceramah di UIN dulu, kecuali 3. Nah, maka kenapa tidak mengatakan bahwa itu Islam, ya kan? Bani Adam, semua agama. Sebenarnya ada hadis Nabi SAW, cuma kita tidak sudah argumen kan karena beliau punya
dalam kitab Muntakhab hadis, saya lupa siapa perawatnya. Jar Nabi, setelah kedatangan agama yang aku bawa ini, ya kan, maka siapapun dia yang tidak beriman kepada aku, maka akan masuk neraka. Ada di yang lain pernah dengar, sekalipun Musa hidup saat ini dan tidak beriman kepada saya, Musa pun masuk neraka. Apa itu kan Nabi itu? Ada lagi ya. Ada lagi yang dicintai Allah, lawan daripada yang tadi, diantaranya adalah orang yang warak. Yaitu berhati-hati dari segala yang haram. Berhati-hati segala yang haram. Seperti Abu Bakar kan, yang makan disuguhi oleh bekas budaknya makan, ternyata itu bayaran orang waktu dia tukang tenong dudukunan bahari, wara namanya. Misalnya ada salah satu kiai kami dulu, setiap kilo makan ini ada berbeda dengan kiai yang lain. Dia cuma makan tertentu, walaupun makan itu baru. Saya kurang tahu lebih mendalam kenapa berincin, tapi jelas kalau makanan itu agak aneh, beliau tidak makan. Dan itu dilanjutkan oleh putra beliau ketika datang di masjid, dijulungi orang amplop. Karena kebiasaan main celingan, amplop itu bentuknya kecilingan. Waktu orang membuka celingan pondok, ternyata itu narkoba dalam amplop. Jadi karena abahnya warak, orangnya warak, anak-anak kecil pada tahu kan, kira bulaan di dalam amplop. Tapi dia tidak buka. Terbiasa buat kecilingan masjid, nah di pondok ternyata itu narkoba. Jadi ada orang yang ingin merusak. Warak ada. Jadi hal-hal misalnya ada dulu kawan kami di pondok sampai di belakang kurung itu ada tanah yang kada bertuan. Bukan ada ampunnya, tapi kan bekas untuk singkong yang dibuang-buang kan itu tumbuh. Sampai dia mengambil itu nggak mau. Padahal itu kan kayaknya dari kurangannya itu mana ke tanahnya pun itu. Tapi itu namanya wara. Banyak kita orang-orang wara ini itu karena akan dipelihara oleh Allah dunia sampai akhir. Termasuk lihat ustaz-ustaz yang wara juga itu Allah pelihara. Ustaz manusia juga, Pak. Dia kalau melihat duit itu abang hijau, dia kan duit juga sama aja. Seperti hari ini ulun jadwal khutbah berbul. Kalau masakan nafsu ulun ke masjid A, sudah ulun kasarkan amplopnya. Tapi karena yang berbulu ini sedih, Pak, itu apa sedih? Tapi masjid A melihat hampir 2 kali lipat amplopnya lebih sedikit. Tapi di masjid A ini minta kita khutbah tahun kemarin dia khutbah, tapi tahun ini tidak beritahu jadwal, mungkin kena lupa. Kita kalau tidak beritahu berarti tidak konfirmasi, berarti kada sambung lagi gitu kan. Sekarang 1 hari sebelum hari Kamis mau hubungi Ustaz, besok bilang Ustaz di masjid saya, masjid kami. Sebelum saya nggak pernah dikirim jadwal. Nanti hubungi bapakmu. Sementara masjid lain sudah konfirmasi kan. Pernah juga ulun dapat jadwal dadakan
di BI. Kalau di BI itu ada pakai amplop, transfer, sama kredit atau ke Sungai Andai. Apa yang tahu Sungai Andai lalu BI. Dan Sungai Andai itu ketua masjidnya apanya kan kabarnya. Biasanya kalau berhalangan, mereka udah, kalau lagi di Jawa nih, kalau udah tidak siap, ketua masjid, kos masjid. Ada begitu Ustaz. Nah, kau kan nanti akan Sungai Andai, nah ini ulun ada haur dikit, nah bisa aja. Tapi yang namanya apa? Yang misalnya namanya pandit sampai pak, orang yang menelepon ke tempat lain itu sampai. Di kantor kami misalnya Ustaz jadi kalau turun juga pada haur, itu di Cijanmu. Nah sampai pada suatu saat itu bang, kok apalagi kau marput kau di masjid di Banjar ini ada persatuannya, ada grupnya. Nah, Ustaz ada Ustaz nih, kami jadi aku haur baru kadang sekali masjid lain. Iya jadwalnya di masjid kami aja ada kenal. Tapi kalau kita konsekuen insya Allah Pak ya. Bukan berarti kalau bersih juga tidak. Tapi kalau konsekuen insya Allah paling tidak Allah pelihara. Sebab untuk khutbah misalnya itu bukan mencari duit. Kalau tujuan khutbah mencari duit baik berdagang atau kalian. Khutbah itu hendak memenuhi kebutuhan orang, ya kan? Kalau orang kasih alhamdulillah, tidak ada masalah. Nah jadi hati juga jangan apa ya? Ngalunya aja juga. Celingnya isi juga. Karena jadi hatinya ngalun buat parkir kalau bayar. Celingnya belum isi. Ulun kan beberapa tahun kan disuruh ngisi untuk pelatihan hati muda kan, isi kita hati muda ini anak sekaligus juga instruktur penyerahan jenazah. Terus sampaikan kalau di Banjar hati harusnya bukan 3 duit. Pertama duit parkir sandal, kalau hatibnya sandal maharat, ya kan. Yang kedua bayar parkir. Yang ketiga masih jelengan. Masa jemaah disuruh berbuat baik, ikatkan amal, macam-macam. Hatibnya menjadi wara. Mau sampaikan ya. Padahal kita ini panutan ya kan. Setahunan jadi hati pun sama jadi ngasih gitu. Di masjid di dekat apa namanya dekat pelabuhan itu dulu sarankan anak bang jaringan di ruang hatipnya soples kah lubangnya karena ini dipakai pengurus masjid kan ruang hatip itu nah alhamdulillah aktivitas masjid ya kan. Nah ketahuan dia siapa nang hatip dari hatip dari pak ini buat aja kan 5.000 kah, 10.000 kah saja. Kalau bisa hati itu 50.000 eh. 50.000 berat kalau 50.000 itu pulang enggak kawan juga lambat pulang masuknya sebaliknya kata tulisannya. Ya. Tapi kalau kita yang bercampur, tadi uji juga, itu Pak. Kadang-kadang kita pas dua karena ada duit dua, maka biasanya saya ikut, misalnya kan ajar setan, mau aja dikurangnya, kita akan pulang, apa ada dapat jadulnya pulang, mati ini apa dah, tampil kayak gimana, harus dipertimbangkan, itu orang harta kita sesungguhnya, nah itu, nah jadi artinya kesimpulannya Ustaz juga manusia. Ada punya sifat-sifat kekurangan kelebihan masing-masing. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, ini pelajaran bagi kita pada malam hari ini adalah untuk barometer kita, untuk mengukur kita nih orang yang kira-kira orang yang selamatkah atau tidak, kira-kira disayangi Allah atau tidak. Nah kalau kira-kira ada kena jangan mendekat lagi orang bukan pada kita lagi. Jadi orang masuk neraka, sedikit masuk neraka. Kita aja belum ada daftarnya ini masuk surga. Nah itulah maksud surga. Semoga Allah rahmati kita, Allah kutukan kita, dan kita jangan memburuk menyehatkan badan. Semoga kita semua khatimah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.